Nah, intinya gini, jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah jenis soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau menanyakan keseluruhan mengenai teks. Nah, tapi nggak perlu dibaca keseluruhan teks ya. Takutnya nanti teman-teman akan dibingungkan dengan supporting ideas atau informasi tambahan atau pendukung. Seperti itu. Jadi cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, pertanyaan apa sih yang menanyakan garis besar mengenai teks? Nah, contohnya adalah pertanyaan yang menanyakan main idea, teman-teman. Nah, main idea itu apa? Main idea itu adalah gagasan utama atau ide pokok, ya, atau bahan pembahasan yang si penulis itu ingin kembangkan melalui teks yang dia tulis. Nah, kalau dulu kita belajar structure, ya, di kalimat itu ada namanya subjek, teman-teman. Nah, artinya sama ya, subjek dan main idea itu sama, yaitu apa atau siapa yang ingin dibahas. Oke. Nah, nanti di teks atau di soal maksud saya, itu namanya biasanya diganti-ganti. Kadang disebutnya main idea, kadang disebutnya main point, kadang disebutnya primary concern, kadang juga disebutnya main discussion, kadang topik, kadang title, bahkan kadang juga subject. Oke. Nah, nanti cara menjawabnya, kalau teman-teman menemukan pertanyaan yang menanyakan main idea, maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di semua paragraf. Ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Kalau reading jangan membaca teksnya dulu, karena paling sedikit teks di soal TOEFL yang asli ITS, itu paling sedikit teman-teman yang saya pernah temui itu adalah 2 paragraf dan itu pun panjang sekali. Oke, makanya kalau teman-teman baca teksnya dulu nanti bakal menghabiskan banyak waktu. Nah, supaya menyingkat waktu, kita cari yang diperlukan aja. Caranya gimana? Kita baca soalnya. Nah, di situ soalnya berbunyi, apakah topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea. Maka kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Nah, karena paragrafnya cuma satu, ya udah kita baca kalimat pertama paragraf 1 ya. Kalimatnya berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang bunyinya sama, teman-teman. Oke. Yang alfa, kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, karena John Dewey bukan ngomongin kecerdasannya sendiri. Ya, tadi ngomongin tentang filosofinya John Dewey, kalau kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang berbeda. Ya, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Ini tidak jelas, teman-teman. Ini terlalu luas. Ya, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan menggunakan logika. Hati-hati. Ini yang Charlie memang ada ya di kalimat pertama tadi, teman-teman. Tapi main idea itu nggak boleh kita mengambil satu comot informasi. Harus keseluruhan. Kalau ada intelligence, maka intelligence juga dibahas. Bukan cuma reasoning ya. Artinya Charlie nggak boleh karena ada informasi yang dihilangkan. Nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta di situ tertulis how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi kalau diartikan bagaimana kecerdasan berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karyanya Dewey, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silakan sebelum kita lanjut ke latihan soal. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke latihan soal. Seperti biasa, teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, bravo. Mari kita cek alfa atau bravo. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau reading. Di situ soalnya berbunyi, apakah yang teks bahas intinya atau apakah yang dibahas di teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Nah, karena paragrafnya cuma satu, kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, eh, properti di sini artinya adalah sifat ya. Jadi sifat penting dari jenis-jenis logam adalah tingkat konduktivitas listrik mereka yang bisa ditentukan dengan cara mendekatkan mereka ke sebuah arus listrik. Nah, kita cek ABCD yang alfa, sifat-sifat logam yang membuatnya konduktif secara elektrik. Hati-hati teman-teman. Di sini kalau sifat-sifat logam berarti ada banyak ya. Sedangkan di sini tadi cuma satu yang disebutkan. Jadi sifat logam yang penting adalah tingkat konduktivitas listrik mereka. Oke, jadi salah satu aja yaitu electrical conductivity ini salah satu sifat dari logam ya, teman-teman. Nah, itu bisa ditentukan dengan mendekatkan jenis-jenis logam tersebut ke arus listrik. Berarti yang alfa bukan ya, teman-teman. Kalau yang bravo, tingkat konduktivitas listrik pada logam dan sebuah cara untuk menentukannya. Nah, ketemu jawabannya adalah bravo, teman-teman. Oke, karena tadi disebutkan apa ya, penanda gitu ya, penanda penting dari logam adalah konduktivitas listriknya dan menentukannya itu dengan cara mendekatkan kepada arus listrik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi ya, teman-teman. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Sorry. Oke, teman-teman, 30 detik sudah, sorry, 1 menit sudah habis maksud saya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban bravo. Maaf tadi kepencet ya, teman-teman. Baik, mari kita cocokkan bersama. Di situ soal nomor 3 berbunyi, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks ini? Nah, subjek itu nama lain dari main idea ya. Maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimatnya berbunyi, salah satu penanda jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang bisa ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan yang lain. Nah, ini mirip kayak bacaan sebelumnya tadi. Kita cek yang alfa tingkat kekerasan dari berlian. Nah, ini yang bikin salah adalah kata berliannya ya, teman-teman. Karena bukan cuma membahas tentang berlian, tapi mineral, jenis-jenis mineral semuanya ya. Alfa bukan, kalau yang Bravo menentukan jenis-jenis mineral dengan cara uji tes atau uji gores. Maksud saya tes gores atau uji gores gitu ya. Nah, berarti kita mau jawabannya adalah yang Bravo. Tadi ada kata-kata by scratching one mineral with another. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 60 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek. Di situ pertanyaannya adalah apakah gagasan utama dari teks ini? Kita baca kalimat pertama di semua paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jenis-jenis kalender umumnya itu berdasarkan pada matahari dan pada bulan. Nah, kemudian paragraf 2, kalendernya bulan itu disinkronisasikan dengan perhitungan 30 hari bulan itu ya, dibandingkan 365 tahun. Maksudnya hari dalam setahun. Nah, jadi paragraf 1 itu membahas kalender matahari, yang paragraf 2 itu membahas lunar kalender atau kalender bulan. Nah, intinya ada dua jenis kalender yang dasarnya itu beda ya, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. That's right. Jadi kalender yang berbeda itu dasarnya juga berbeda. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke next number. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek, di situ nomor 7 pertanyaannya adalah topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah topik nama lain dari main idea. Kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan adalah, didefinisikan sebagai rasio dari umur mental seseorang dengan umur kronologikalnya. Dengan rasionya itu dikalikan 100 untuk menghilangkan desimalnya atau 0,0-nya itu ya, teman-teman. Nah, secara teori, tes IQ yang distandarisasikan itu dibuat untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan eh, tugas-tugas intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan penyelesaian masalah. Dalam prakteknya, tidak mungkin pada suatu kesimpulan atau tidak mungkin untuk menyimpulkan gitu ya, seberapa atau jenis kecerdasan apa, sorry, eh, tidak mungkin menyimpulkan eh, pada jenis ini tugas-tugas intelektual yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan. Nah, intinya ini adalah ngomongin tentang IQ ya, teman-teman, dan mengukurnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Definition of IQ and its measurement. That's right. Jawabannya delta. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman, yaitu pertanyaan mengenai main idea. Oke. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus cukup, maksud saya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf seperti itu. Yaitu jenis soal idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya atau mengembangkan topik tadi di setiap paragraf, teman-teman. Oke. Nah, nanti cara mengerjakannya juga sama, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya kalau ada pertanyaan seperti ini. Kemudian nanti hubungkan dengan pilihan ABCD yang mana yang paling relevan atau paling nyambung seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di dalam teks ini, nah soalnya nggak selesai ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada soal di dalam teks ini kan nggak tahu kita yang ditanyakan apa. Maka teman-teman cek pilihan gandanya. Nah, tapi kalau di soal TOEFL yang asli dari ITS, saya belum pernah menemukan soal yang cuma potongan seperti ini, teman-teman. Pasti lengkap pertanyaannya kalau di soal yang asli dari TS. Oke.
Nah, karena ada soal seperti ini ya mau nggak mau kita baca di pilihan jawabannya. Di situ pilihan yang alfa berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Yang Charlie, sebuah sebab diikuti akibat. Yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika bakal mungkin menjawab kalau di kepercayaan mereka, Abner Doubleday lah yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball ya. Paragraf 2, Doubleday itu hanya diberikan kredit itu apa ya? Diberikan penghargaan gitu ya, teman-teman. Atas penemuan ini atau atas penemuannya baseball ini ya di awal abad ke-18 ketika perusahaan atau manufaktur alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasikan komisi atau menyuruh gitu ya intinya, memberikan tugas untuk melakukan penelitian atas pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Artinya bukan Doubleday yang menemukan, teman-teman. Dia hanya disuruh untuk melakukan penelitian siapa yang menemukan. Nah, tapi orang-orang mikirnya yang menemukan adalah Doubleday, ya. Kemudian paragraf terakhir, nah sekarang hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat kalau Doubleday itu sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan baseball. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa tadi ya. Sebuah ide itu disajikan atau gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah oleh si penulis. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman untuk jenis soal ini sebelum kita praktek ke latihannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Izin bertanya Kak. Boleh, Mister? Izin. Silakan. Berarti kalau misalnya terkait dengan reading nih, formula yang baik itu harus banyak vocabulary-nya ya, karena tadi untuk mengambil kesimpulan makna dari ceritanya itu ya mau gak mau harus paham artinya gitu kan. That's right. Makanya tadi saya bilang di awal ya, teman-teman, kuncinya teman-teman adalah di vocab. Jadi your vocabulary is your life saver. Seperti itu, Mister. Jadi sama kayak di listening. Bedanya kalau di listening kan kita mendengar, kalau di reading kita membaca. Cuman kalau reading itu kadang yang bikin sulit adalah soal-soalnya, teman-teman. Soalnya itu kayak ada topik, ada main idea. Jadi banyak istilah-istilah seperti itu. Yang mana kalau teman-teman kenal dengan istilah itu, maka nanti teman-teman cara mengerjakannya itu gampang. Tahu letaknya di teks itu di mana, itu tahu. Seperti itu. Terutama kalau teman-teman ada pengetahuan tentang penulis, apa namanya? Teknik penulisan baku, penulisan paragraf ya, eh, gaya atau stylenya itu Amerika. Seperti itu, Mister. Jadi itu bisa membantu, terutama vocabnya teman-teman nanti yang sangat akan menentukan, karena tadi namanya adalah reading comprehension atau pemahaman melalui membaca. Seperti itu, Mister. Oke, Mister, terima kasih. Oke. Kalau gini ya, kalau misalkan teman-teman merasa vocabnya kurang, saya juga sama teman-teman. Ya dan reading ini masih apa ya? Walaupun kita tahu caranya, tapi kalau vocab kita kurang nanti juga sama aja. Karena yang tadi ya pemahaman. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman merasa vocabnya kurang, that's alright. Ya, itu normal karena itu bukan bahasa kita. Intinya banyakin latihan kalau ada vocab baru kesekian kalinya ya saya menyampaikan ke teman-teman mohon ditulis seperti itu. Jadi dari awal entah teman-teman latihan structure, entah itu listening, entah itu reading, kalau dapat vocab baru ditulis karena itu bakalan sangat membantu teman-teman ketika real test nanti. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Baik deh, kalau nggak ada kita coba ke latihan soal. Dicoba dulu teman-teman. Jangan takut salah, di sini ada satu soal waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang silakan.
Well, 1 minute over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Oke, antara Alfa atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya, bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan? Nah, berarti ini idea organization. Kita baca kalimat pertama di semua paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi atau ada gitu ya. Sorry, kontroversi surrounds the idea of using. Jadi kontroversi itu mengikuti maksudnya gitu ya. Gagasan atas menggunakan atau gagasan untuk menggunakan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian paragraf 2, berdasarkan pada satu pandangan mengenai GMO, para kritik itu berargumen kalau mereka itu berbahaya, maksudnya GMO itu berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Paragraf ketiga, kebalikannya, proponents itu pendukung ya. Jadi ini lawannya opponents. Kalau opponents itu lawan, kalau proponents itu pendukung atau kawan gitu ya, teman-teman. Jadi pendukungnya pandangan yang pendukung dari pandangan GMO atau yang mendukung GMO gitu ya, melihat kalau GMO itu penting sebagai alat penting. Jadi melihat GMO itu sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, jadi ini ngomongin tentang pandangan ya, teman-teman, tentang GMO. Tadi ada 2 di situ. Mari kita cek. Yang alfa, 2 pandangan yang berbeda mengenai GMO disajikan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, definisi dan 2 contoh dari GMO itu diberikan. Nah, tadi mungkin GMO-nya dikasih ya, dikasihkan singkatannya, kepanjangannya. Tapi contohnya nggak ada, teman-teman. Di teks itu nggak ada contoh GMO itu gimana. Misalnya GMO itu ini apa, domba apa sih namanya itu saya lupa. Yang umurnya cuma pendek karena dia hasil genetik itu, teman-teman. Nah, itu contohnya ya. Domba Dolly kalau nggak salah saya namanya. Nah, itu adalah hasil genetik, misalnya seperti itu. Tapi di sini nggak ada, berarti yang Bravo bukan. Ya, jawabannya adalah yang Alpha. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Delta. Mari kita cek ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya bagaimana informasi di teks dikembangkan. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah The Great Salt Lake, yaitu sebuah danau air asin di tengah daratan atau di atas daratan gitu ya, di bagian barat laut Utah, tepat di setelahnya negara apa? Ibu kota negara bagian Salt Lake City. Nah, ini ngomongin danau terbesar namanya Great Salt Lake ya, letaknya di itu tadi, teman-teman. Kemudian paragraf 2, meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh aliran-aliran air tawar, dia itu sebenarnya lebih asin daripada lautan-lautan di dunia ini. Nah, berarti ngomongin tentang kalau dia itu lebih asin daripada lautan walaupun dia dialiri oleh air tawar gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, Great Salt Lake itu bisa bervariasi, bisa berubah-ubah secara drastis dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi. Bergantung pada
kondisi cuaca yang berkepanjangan. Nah, ini ngomongin tentang ukurannya yang berubah-ubah. Kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alfa, dua karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas atau didiskusikan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, teori-teori yang berbeda mengenai kadar garamnya Great Salt Lake itu disajikan. Nah, di situ tidak mungkin kadar garam itu ada ya, tapi cuma di paragraf kedua, teman-teman. Sedangkan kalau eh, tidak disebutkan paragraf berapa itu artinya seluruh teks, bukan cuma paragraf 2. Nah, kalau kita pilih yang Bravo ada informasi yang dihilangkan yaitu paragraf 1 dan paragraf 3. Artinya nggak bisa ya yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya. Sama, ini ngomongin tentang garam. Yang mana itu hanya dibahas di paragraf 2, teman-teman. Oke. eh, Charlie bukan. Kalau yang Delta, alasan-alasan logis atas variasi atau perbedaan-perbedaan dalam ukurannya Great Salt Lake itu diberikan. Nah, itu hanya membahas paragraf 3 kalau membahas tentang ukurannya. Ya, hanya membahas paragraf. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Dua karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas. Dan itu dibahas di paragraf 2 dan 3. Nah, paragraf satunya itu memperkenalkan namanya Great Salt Lake. Makanya di yang alfa itu ada Great Salt Lake tulisannya, ya. Oke, nomor 5 alfa. Lanjut ke Oke, ternyata habis. Untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakannya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi ya, yaitu idea organization. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke. Nah, namanya adalah tone, purpose, sama course, teman-teman. Nah, tone itu apa? Tone itu adalah nada ya. Mungkin kita biasanya mengartikannya nada, tapi maksudnya di sini ada kalau dalam teks ya, itu adalah emosi, suasana hati penulis atau nuansa yang dituangkan penulis ke dalam teks. Apakah dia marah atau mengamuk ataukah sedih, senang, ceria, bingung dan sebagainya. Itu ada biasanya ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman tidak menemukan emosinya berarti si penulis netral, hanya pengen sharing pengetahuan aja. Seperti itu. Nah, kemudian purpose itu maksudnya adalah tujuan atau maksud si penulis menulis teks tersebut supaya pembacanya apa? Apakah supaya pembaca itu apa tergerak untuk melakukan pergerakan misalnya atau demo misalnya, atau si penulis hanya ingin sharing ke pengetahuan jadi si pembacanya biar tahu atau biar sadar ada sesuatu yang dia tulis itu seperti itu. Oke. Dan masih banyak lagi. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan atau apa ya, mata kuliah mungkin kalau di perkampusan ya, teman-teman. Jadi mata kuliah apa yang membahas topik yang dibahas oleh si penulis. Atau gini, kalau misalnya teks ini dimasukkan ke suatu kelas di kuliahan, kira-kira masuk di kelas apa? Nah, nanti di pilihan ABCD itu kita disuruh milih. Nah, cara mengerjakannya gini, teman-teman. Kalau pertanyaannya adalah tone, teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf. Ada nggak si penulis itu menyebutkan emosinya? Kalau misalkan ada, berarti ya sudah itu. Teman-teman cek ABCD yang ada sambungan dengan emosinya itu. Apakah dia marah, sedih, dan sebagainya. Oke, tapi kalau teman-teman tidak menemukan vocab yang menunjukkan emosinya atau menunjukkan perasaannya, otomatis si penulis itu netral hanya ingin menyampaikan pengetahuan saja. Jadi si penulis biar tahu. Seperti itu, hanya ingin sharing seperti itu ya. Kemudian kalau purpose itu tujuan penulis, itu sebenarnya kita bisa menyambungkan teman-teman. Pilihan ganda dengan kesimpulan dari kalimat pertama di setiap paragraf. Yang mana yang paling mendekati. Karena purpose ini agak arahnya agak kita disuruh nebak gitu. Yang mana yang paling dekat seperti itu. Kemudian yang terakhir course itu adalah bidang keilmuan apa. Ya, yang tadi ya, cara menjawabnya ya udah teman-teman hubungkan vocab yang dipakai di kalimat pertama di setiap paragraf yang teman-teman temukan. Terutama adalah technical terms atau istilah-istilah khusus teman-teman. Ya, nanti dihubungkan dengan pilihan ABCD kira-kira yang mana yang nyambung dengan istilah-istilah yang teman-teman temukan di kalimat pertama tadi. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Caranya sama, kita baca soalnya dulu. Di situ nomor 1 soalnya adalah tujuan dari teks ini adalah untuk. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan paragrafnya cuma 1 di contoh. Maka kita baca kalimat pertamanya saja ya. Kalimat pertama berbunyi, bukunya Truman Capote yang berjudul In Cold Blood, tahunnya 1966,
adalah sebuah contoh yang terkenal dari novel non-fiksi, yaitu sebuah karya tulis populer yang berdasar pada kejadian-kejadian nyata di mana si penulis itu berusaha untuk mendeskripsikan dorongan-dorongan, pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang menggiring ke kejadian aslinya. Kalau diartikan seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa mendiskusikan sebuah contoh dari genre sastra tertentu. Langsung ketemu teman-teman. Jawabannya adalah alfa untuk nomor satu. Oke, karena tadi hanya ngomongin tentang contoh dari novel non-fiksi saja, namanya adalah In Cold Blood. Atau In Cold Blood itu hanya salah satu contoh saja dari novel non-fiksi. Itu untuk pengantar kalau apa itu novel non-fiksi, yaitu novel yang berdasarkan pada kejadian nyata, seperti itu ya. Kalau yang Bravo menceritakan kisah tentang In Cold Blood. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama tadi, apakah kita tahu ceritanya In Cold Blood kayak gimana? Kalau tidak, berarti bukan itu, teman-teman. Ya, karena maksud itu bisa kita langsung tahu dari kalimat pertama, dari main idea atau topik ya, seperti itu. Kalau yang Charlie menjelaskan alasan-alasan Truman Capote untuk menulis buku itu. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama tadi, kita tidak menemukan alasannya dia menulis buku itu apa. Artinya bukan itu intinya. Kalau yang Delta mendeskripsikan bagaimana Truman Capote melakukan penelitian atau meneliti gitu ya, buku novelnya non-fiksi itu, buku novel non-fiksinya itu. Itu juga bukan, karena ketika membaca kalimat pertama tadi kita nggak tahu bagaimana si Truman Capote itu meneliti bukunya itu. Oke, berarti bukan itu. Jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks ini? Tone tadi adalah suasana hati penulis, mungkin bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita tidak menemukan si penulis itu menuliskan apa yang dia rasakan. Ya, dia hanya ingin berbagi pengetahuan saja, teman-teman, mengenai novel non-fiksi. Salah satu contohnya adalah In Cold Blood ini. Nah, berarti dia tidak emosi, dia netral. Nah, kita cek ABCD yang netral yang mana? Yang alpha cold sama yang bravo sadistik artinya mirip, teman-teman. Cold itu kejam, sadistik ya sadis ya. Bukan, karena si penulis netral, dia nggak sadis, teman-teman. Yang Charlie emotional. Emotional itu bisa terharu, bisa marah ya, teman-teman. Intinya campur aduk. Itu juga bukan, karena penulis bahkan tidak menuliskan satu perasaannya sama sekali. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 adalah delta, deskriptif. Karena si penulis hanya ingin mendeskripsikan saja. Jadi nyambung dengan purpose-nya tadi. Ya. Kemudian nomor 3, teks ini akan mungkin ditugaskan untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di berikut ini, di bawah ini. Nah, tadi kalau kita cek vocab-vocab yang dipakai, di situ ada kata non-fiction novel, novel non-fiksi. Ada juga kata author, penulis. Kemudian, nah, dari kata novel non-fiksi sama penulis, kita cek ABCD. Yang alfa, hukum kriminal, bukan ya, nggak ada hubungan dengan novel non-fiksi sama penulis ya, teman-teman. Kalau yang bravo, American History, sejarah Amerika, bukan. Kalau yang Charlie, nah ini, novel-novel Amerika modern, ketemu teman-teman. Nomor 3 jawabannya adalah Charlie. Ya. Nah, mungkin dari contoh soal ini, ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada Nomor sekarang. 2, Mister. Nomor Iya, 2 gimana? itu sebenarnya ada kalimat yang di 1, 2 orang baris ketiga apa ya? Baris Baris ketiga, keempat. Baris baris keempat. keempat. Ada In kata Capot. sadistik. Ya, benar itu gimana? Yang sadistik itu bukan teksnya, Miss. Yang sadistik itu adalah murder atau pembunuhan yang sadis. Di mana? Di bukunya In Cold Blood. Jadi bukan teks ini yang sadis. Nah, sedangkan di nomor 2 tadi pertanyaannya adalah tone dari teks, bukan tone dari In Cold Blood. Nah, kalau pertanyaannya adalah yang manakah di antara berikut ini yang merupakan tone dari In Cold Blood, itu baru beda. Nah, kalau In Cold Blood itu menceritakan tentang pembunuhan sadis. Nah, bisa kalau jawabannya sadis ya. Nah, tapi pertanyaannya nomor 2 ini adalah tone dari teks ini loh, Miss.
Jadi teks yang dikasihkan ini yang kita baca bukan yang di in cold blood. Dapat nggak Miss maksud saya? Dapat. Oke, thank Dapat you. ya. Oke, jadi bukan kita mencari satu kata dua kata ya, tapi gini, satu data dua kata itu bisa menjadi petunjuk kita, tapi hati-hati teman-teman. Oke, kalau teman-teman nanti karena itu sering banget, saya dulu juga gitu, itu kesalahan saya ketika latihan reading itu, kita lepas dari yang diperlukan dibaca. Kadang kita bisa mencari pendukung, atau kalau kita bingung ketika kita cuma membaca kalimat pertama, itu sebenarnya bisa lanjut ke kalimat pendukung, yaitu kalimat kedua, dan seterusnya itu. Nah, tapi hati-hati kadang di kalimat kedua itu si pembuat soal itu pintar, kadang memasukkan jebakan. Contoh salah satunya adalah the sadistic di sini. Tapi hati-hati teman-teman, sadistic di sini bukan merujuk ke dalam teks ini, karena kalau kita baca teks ini kita nggak menemukan kesadisan sama sekali. Yang sadis itu adalah in cold blood-nya. Jadi, sorry, bukan in cold blood-nya, tapi pembunuhan yang diceritakan di in cold blood-nya. Seperti itu. Kemudian nomor 3, kenapa nggak Mister? Criminal law. Karena bukan menceritakan tentang hukum kriminal, Miss. Ya, ini ngomongin tentang, karena jelas sekali kalau kita baca kalimat pertama ya, eh apa namanya? eh, bukunya Truman Capote yang judulnya adalah In Cold Blood. Kalau teman-teman menemukan ada dimiringkan seperti ini ya, ini judul teman-teman. Di dalam teks ada yang dimiringkan, terutama kalau di awal-awal itu hurufnya besar-besar seperti ini nama atau judul. Oke, jadi ini bukunya Truman Capote yang berjudul In Cold Blood merupakan sebuah contoh dari novel non-fiksi. Nah, novel non-fiksi itu sama hukum kriminal nggak ada hubungannya, teman-teman. Masa kita ngambil jurusan hukum kriminal, nah kita mempelajari novel non-fiksi. Kan nggak nyambung seperti itu. Dapat nggak, Miss, dari penjelasan saya barusan? Jadi yang paling tepat adalah yang cari. Jadi kita disuruh membaca uh, In Cold Blood atau teks ini ya, teks yang membahas tentang In Cold Blood ini yang merupakan novel non-fiksi itu di kelas Modern American Novel. Karena kan kelasnya tentang membahas tentang novel-novel, artinya kita disuruh baca ini karena bacaan ini mengangkat topik tentang suatu novel. Karena nggak ada kriminal sama sekali ya teman-teman. Kecuali kalau di bukunya In Cold Blood, nah itu beda. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kita kita menjadi sudut pandangnya penulis atau pembaca, bukan sudut pandangnya yang ditulis. Hati-hati teman-teman. Jadi kadang kita membaca, kita larut, akhirnya kita menempatkan diri sebagai yang dibahas, bukan sebagai penikmat atau penulis. Seperti itu. Kadang seperti itu. Jadi reading ini kalau yang saya rasakan ya teman-teman, itu memang harus sering-sering latihan, terutama latihan untuk menempatkan itu tadi. Jadi kita bukan menjadi Truman Capote-nya, ya, atau kita bukan di dalam cerita ini, bukan, tapi kita membacanya. Kita sebagai orang ketiga, sebagai penikmat saja. Dapat ya teman-teman? Kalau masih bingung boleh ditanyakan, atau bingungnya di mana mungkin kita berdiskusi ya teman-teman. Gimana, Miss? Sudah dapat? Nah, bingungnya di mana, Mister? Kalau cuma masih bingung, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau misalkan bingungnya di mana, menurut Mister gimana? Nah, misalkan gitu, nanti saya bisa bantu. Jadi Mister izin, Boleh? Silahkan. berarti konfirmasi nomor 3 itu yang ditanyakan model kemungkinan tulisan ini apa gitu ya? Dari Incalculable ini. Jadi jawabannya eh, Truman Capote kan nulis Incalculable buku tentang ini. Nah, itu adalah sebuah jenis novel non fiksi gitu ya. Jadi Ya, kalau at- kalau kalau di teks tulisannya memang seperti itu, Mas. Tapi gini, maksudnya gini, pertanyaan ini ya, teman-teman. Jadi satu kesatuan teks ini
Satu kesatuan teks ini ya, bukan tentang encode blood-nya teman-teman, tapi tentang satu kesatuan teks ini. Sekali lagi, kita ditempatkan sebagai pembaca, bukan yang ada di dalam teks. Oke, jadi kita baca seluruh teks ini. Nah, misalkan kalau kita disuruh membaca seluruh teks ini, itu kita berada di kelas apa? Nah, kita bisa di seperti itu. Atau kalau teman-teman misalnya eh, disuruh baca teks ini, itu berada di kelas apa? Sedang berada di kelas apa? Apakah geografi, apakah hukum, apakah tentang hukum kriminal, apakah tentang sejarah Amerika, misalnya seperti itu. Nah, caranya sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman baca semuanya nggak apa-apa. Tapi itu tadi, saran saya kenapa kok tidak disarankan membaca semuanya? Nanti teman-teman dibingungkan dengan yang namanya kalimat pendukung atau supporting ideas. Supporting ideas itu ya selain main idea itu teman-teman. Makanya cukup dibaca main idea atau topik centernya saja. Oke. Nah, em, kan kalau kita baca kalimat pertama itu, coba kita pahami ya, kita baca kalimat pertama. Jadi In Cold Blood yang ditulis oleh Truman Capote atau karyanya Truman Capote di tahun 1966 adalah sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi. Novel non-fiksi itu apa? Novel non-fiksi adalah sebuah tipe karya tulis populer yang berdasar pada kejadian-kejadian nyata di mana si penulis itu berusaha atau berupaya untuk mendeskripsikan apa namanya? Mendeskripsikan pokoknya latar belakangi ya, yang melatar belakangi kejadian itu. Seperti itu. Nah, berarti kan ini kan ngomongin tentang karya tulis intinya ya, yaitu lebih tepatnya novel. Nah, kalau kita misalnya mungkin teman-teman tapi nggak semuanya ya. Contohnya saya teman-teman belajar di Fakultas Sastra. Dulu di Fakultas Sastra itu ada dua kalau di tempat saya ada pendidikan sama yang sastra murni. Nah, kalau ini nanti dimasukkannya di sastra murni. Nah, di kelas sastra murni kan ada banyak. Ada drama, ada puisi atau ada cerita pendek misalnya tentang prose. Ada juga ini salah satunya adalah novel. Seperti itu. Nah, ini yang paling tepat itu adalah dimasukkan ke kelas novel. Seperti itu. Kenapa bukan yang D, Sir? Yang nomor 3 kan itu tentang novel bisa masuk ke sastra. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Makanya gini, kenapa saya nggak pakai buku itu? Saya nggak senangnya kayak gini. Ini tuh sebenarnya yang Delta juga benar kalau menurut saya. Karena modern American novels, novel ya. Kalau kita kan intinya kan di novelnya. Kalau modern American novels kalau diartikan novel-novel Amerika modern. Nah, sedangkan novel itu adalah salah satu masuk ke dalam literatur atau eh, apa ya sastra seperti itu. Nah, kalau yang delta ini mungkin ya teman-teman, ini saya nggak tahu eh, yang delta ini sebagai jebakan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada jawaban yang dua yang mirip kayak gini ya, yang satu penelitian tentang sastra, yang atasnya lebih jelas tentang novel, maka teman-teman pilih yang lebih spesifik. Tapi tenang aja, kalau teman-teman ngambil yang asli dari ITS, tidak akan pernah ada soal kayak gini, teman-teman. Yang ada dua jawaban itu saya belum pernah menemukan seperti ini. Makanya saya juga sebenarnya agak nggak suka dengan menggunakan buku itu karena juga ada seperti ini. Ada yang sebenarnya nggak sesulit, bukan sesulit sih sebenarnya, dipersulit yang ada ya sama yang bikin buku. Karena ketika tes itu yang saya rasakan ya minimal teman-teman itu lebih gampang dibandingkan soal-soal yang ada di buku tersebut. Terutama di teknik pengerjaannya ya, bukan di bobot teksnya. Karena kalau bobot teks, kalau di buku itu memang agak pendek-pendek. Karena sebagai contoh atau latihan. Tapi kalau tes nanti itu agak panjang-panjang. Atau teman-teman saya mau kasih lihat contoh ya. Soal reading yang saya kumpulkan sebentar saya bukakan dulu teman-teman. Yang saya dapatkan dari tes-tes itu, selama saya tes itu saya dapat soalnya, terus saya pindahkan. Sebentar ya, saya bukakan dulu, maaf teman-teman.
Oke, kalau layar teman-teman sudah ke PPT yang lain, tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman. Sudah, Mister. Sudah ya, oke, thank you. Nah, ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini pertama nanti, ini yang online ya. Nanti kalau teman-teman ngambil tes TOEFL ITP yang online, kurang lebih pertama teman-teman itu dikasih pertanyaan berapa sampai ke berapa, terus teksnya dulu. Nah, itu langsung di next aja. Langsung diklik next, ya teman-teman. Nah, nanti keluar soalnya, baru teman-teman baca soalnya. Nah, contohnya ini, the word localized is closest in meaning to. Ini materi kita hari besok, ya, hari Minggu, teman-teman. Jadi reading bagian kedua, itu cara Hari Minggu mengerjakannya jam ada. berapa? Sorry, gimana, Miss? Hari Minggu jam berapa? Besok sama, jam 7 ya. Jadi besok kita rangkap di sesi malam juga, Miss. Contohnya Oke. yang main idea itu seperti ini, teman-teman. Coba ya, kita cari yang... Nah, contohnya yang main idea ini di soal nomor 3 dari teks tadi, nomor 12. Itu nomor 3 dari teks ini ya. Pertanyaannya adalah, nah ini malah ada paragrafnya. Jadi kalau disebutkan paragrafnya seperti ini, maka cukup dibaca kalimat pertama di paragraf tersebut. Itu kan pertanyaannya, the second paragraph mainly discusses, jadi paragraf kedua utamanya membahas atau intinya membahas, nah nggak perlu dibaca paragraf 1, karena yang ditanyakan hanya tentang paragraf 2. Nah paragraf 2 berbunyi kalimat pertama, sulit untuk menentukan pada titik apa atau di titik mana gitu ya, di masa geologis, lautan-lautan pertama kali menjadi asin. Nah, kalau kita cek ABCD yang alfa, bagaimana mengukur tingkat keasinan di dalam air? Bukan ya, teman-teman. Kita nggak menemukan bagaimana cara mengukur keasinan di dalam air di kalimat pertama tadi. Kalau yang Bravo, proses bagaimana air mendapatkan keasinan over time itu berkala, secara berkala, gitu ya. Bukan, teman-teman, karena ini pertanyaan sulit untuk menentukan kapan pertama kali laut itu asin, gitu ya. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, bagaimana organisme-organisme yang berbeda telah beradaptasi secara berkala terhadap air asin. Itu juga bukan. Tiba-tiba ada organisme. Tadi kan nggak ada. Kalau yang delta, bukti kalau titik-titik menuju eh, apa ya pengasinan pertama kali atau proses menjadi asinnya pertama kali air laut. Nah, berarti jawabannya delta karena yang paling nyambung yang delta, teman-teman. Ada kata the oceans first became salty. Lautan pertama kali menjadi asin. Nah, di situ ada kata the very early salination of the earth's water. Jadi eh, apa ya? Kalau diartikan yaitu tadi proses air laut pertama kali menjadi asin. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak sesulit yang di buku. Yang contohnya di pilihan ganda kira-kira ada 2 jawaban yang bisa, itu nggak ada. Kalau yang course itu sebentar ya teman-teman, coba itu juga jarang keluar sih. Kalau course itu bidang keilmuan apa itu jarang keluar, tapi pernah. Mari kita lihat ya di teks-teks yang lain. Nah, karena ini jarang ya, untuk soal yang course ini jarang teman-teman. Atau nanti saya carikan dulu, nanti saya screenshotkan ke teman-teman gitu aja. Nah, intinya adalah karena saya juga waktu pertama kali mau belajar dengan buku ini, saya juga bingung teman-teman. Ini jawabannya yang delta itu juga benar. Literary research itu adalah penelitian tentang kasus sastraan, bisa dibilang gitu ya. Dan novel itu termasuk ke dalam satu sastra, kasus sastraan, karya sastra. Seperti itu. Nah, tapi kalau ada yang lebih spesifik atau lebih menjurus ke situ, lebih tepat, ya sudah pilih yang itu. Mungkin seperti itu maksud dari teks ini. Karena kalau di buku itu nggak ada penjelasannya, hanya kunci. Ini yang saya potong-potong ini kunci dari buku, teman-teman. Gimana, dapat nggak? Kalau dari penjelasan. Ya, soalnya paragraf akhir macam lebih ke D. Paragraf akhir, berarti maksudnya kalimat terakhir ya. Untuk meneliti buku tersebut, Capote menginterview pembunuh-pembunuh tersebut atau pembunuh-pembunuhnya yang diceritain dia itu ya. Dan dia maintains that his book present, dan dia itu beranggapan gitu ya atau bersikukuh gitu kalau bukunya itu menyajikan rekonstruksi yang sebenarnya dari kejadian tersebut. Bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi, tapi
gini, itu tadi ya teman-teman, bedanya orang Indonesia sama orang luar. Contohnya kalau mau hutang, orang luar itu mau hutang langsung ngomong. Jadi di sana itu to the point, ya, nggak ada namanya beat around the bush atau apa namanya bertele-tele, itu enggak. Kalau kita mau hutang aja nyeritain tentang asal mula manusia misalnya, biasanya kan gitu. Jadi kayak sungkan-sungkan. Tapi kalau di sana enggak, teman-teman. Makanya tadi saya bilang eh, ada istilah-istilah yang kalau kita nanti tahu cara penulisan, gaya penulisan paragraf di Amerika, itu kita bisa tahu letaknya yang ditanyakan itu di mana. Seperti itu. Nah, untuk yang berkaitan dengan main idea ya teman-teman, atau menanyakan tentang garis besar teks, itu tidak perlu dibaca selain topik sentence. Takutnya seperti itu, nanti teman-teman dibingungkan dengan supporting ideas. Nah, kalimat terakhir itu supporting ideas teman-teman. Nah, supporting ideas itu bukan inti yang diomongkan. Seperti itu. Dapat ya? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silahkan. Atau teman-teman coba dulu ya di latihan soal, silahkan. Waktunya 3 menit berarti. Nah, karena saya belum buatkan timer, saya timer pakai HP ya teman-teman, manual. Silahkan dicoba dulu 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 3 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu, sama nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban delta delta alpha, Bravo delta alpha, Charlie delta alpha. Oke, mari kita cek ya. Kita baca soalnya dulu. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis di dalam teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke. Paragraf pertama, kalimat pertama berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari terduga dalam keadaan dihipnotis itu belum mendapatkan pengakuan sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat maksud saya ya,
dari yang didapat di bawah atau menggunakan, maksudnya di bawah di sini menggunakan hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, kita cek. Yang alfa menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman. Tidak ada tadi kita menemukan skenario atau skema pengadilan. Bagaimana si terduga itu masuk atau didakwa atau ditanya apa aja, itu nggak ada. Intinya kejadian-kejadian di dalam pengadilan itu nggak ada. Berarti alfa bukan. Ya, kalau yang Bravo mendemonstrasikan kenapa atau alasan apa pengakuan-pengakuan yang dibuat di bawah hipnotis atau dalam pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang Bravo itu seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu nggak boleh dipercaya, nggak bisa dipercaya atau salah. Sedangkan itu nggak ditulis di teks. Teks itu hanya menjelaskan kalau ada orang dihipnotis, terus dia mengaku, itu nggak bisa dijadikan barang bukti. Apakah dia benar atau salah, itu tidak ada di dalam teks. Ya, jadi di teks ini kasusnya ada di pengadilan, bukan di kehidupan liar atau di kehidupan di luar pengadilan. Ya, karena kalau kita pilih yang Bravo itu kan nggak ada kata pengadilan sama sekali ya kan. Untuk mendemonstrasikan kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat karena hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Nah, seolah-olah kalau ada yang dihipnotis ngaku itu nggak bisa dipercaya semuanya ya. Bravo bukan teman-teman karena terlalu luas ya. Nah, kalau yang tadi menjelaskan peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan-pengakuan dari terduga-terduga yang dihipnotis. Nah, lebih bukan ke perannya ya, teman-teman, bukan ke peran dari pengadilan tinggi, tapi lebih ke peran dari pengakuannya. Itu gimana kalau di pengadilan? Charlie bukan. Kalau yang Delta, to explain the legal status, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, ketemu jawabannya adalah delta, ya. Nah, karena kalau dari teks ini status hukum pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis itu tidak diakui oleh pengadilan sebagai barang bukti. Seperti itu, teman-teman. Oke, dapat ya. Nomor 4 jawabannya delta. Kemudian nomor 5, tone atau suasana hati penulis ya, atau nuansa yang penulis tuangkan ke dalam teks itu bisa dideskripsikan sebagai, nah kita cari di kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalau kita baca tadi itu nggak ada si penulis itu ikut campur atau menunjukkan emosinya atau pendapatnya, itu nggak ada teman-teman. Dia hanya ingin menyatakan pengetahuan dia tentang apa namanya ya, tentang pengetahuan lah, seperti itu, suatu pengetahuan yang dia miliki. Nah, artinya dia netral. Artinya jawabannya adalah yang delta, informative. Kalau yang alpha, outrage itu artinya mengamuk atau marah sekali. Judicial itu kalau saya nggak salah ya, dia artinya menjudge atau si penulis itu bilang sesuatu itu salah atau benar. Nah, tidak ya, si penulis tidak ada pendapatnya. Dia hanya menyajikan saja. Oke. Kalau yang Charlie hipnotik, menghipnotis. Nah, contohnya iklan itu ya, teman-teman. Kalau si penulis itu menceritakan tentang suatu produk, keuntungannya, terus dia ada kata mengajak. Nah, itu maksudnya hipnotis ini. Seperti itu. Intinya mempengaruhi, persuasif. Hipnotik itu sama dengan persuasif. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat nomor 5 adalah delta, informatif, karena si penulis itu hanya ingin memberikan informasi saja. Kemudian yang terakhir nomor 6, teks ini bisa mungkin akan mungkin diminta untuk dibaca di sebuah mata kuliah yang mana di antara berikut ini. Nah, baru teman-teman. Ya, kalau ini jawabannya adalah yang alpha, yang American Law. Kalau di contoh tadi bukan American Law, bukan Criminal Law juga ya. Kalau ini American Law, kenapa? Karena tadi ada beberapa kata-kata, contohnya confessions, pengakuan. Ada juga defendants, itu terduga atau terdakwa ya. Atau tersangka maksud saya. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, courts, pengadilan in the United States, di Amerika Serikat. Nah, dari sini udah ketahuan ini ngomongin tentang hukum-hukum, seperti tentang hukum ya. Dan ada tempatnya tadi hanya di Amerika saja. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Lanjut ke soal terakhir teman-teman. Waktunya sama, 3 menit. Dicoba dulu, jangan takut salah. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, teman-teman, 3 menit sudah habis. Boleh jawabannya dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban. Charlie Alpha Bravo, Delta Delta Alpha, Bravo Delta Bravo, Bravo Alpha Bravo, Bravo Alpha Alpha, Alpha Alpha Alpha, Bravo Charlie Alpha. Oke, kita cek ya teman-teman. Di situ nomor 7 pertanyaannya, tujuan utama penulis dalam teks ini adalah untuk. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kalimatnya berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini terjadi, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud penulis itu menuliskan perasaannya, teman-teman. Atau dia menuliskan pendapat, dia subjektif, seperti itu ya. Nah, ini, jadi tone-nya ada teks ini. Intinya itu tadi ya, ini si penulis membahas tentang penggundulan hutan yang semakin mengkhawatirkan. Paragraf terakhir dikatakan kalau sebagian besar penggundulan hutan yang terjadi, sebagian penggundulan hutan terjadi di hutan-hutan tropis di negara berkembang yang didukung atau yang didasari oleh kebutuhan negara-negara berkembang atas meningkatnya lahan pertanian dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Nah, intinya ngomongin tentang penggundulan hutan. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa mengsitasi atau mengutip ya statistik tentang improvement. Nah, improvement itu artinya kemajuan. Yang alfa ini otomatis sudah salah, teman-teman, karena ada dua kata ya. Yang pertama penggundulan hutan itu sesuatu yang negatif, apalagi si penulis tadi menjelaskan alarming, semakin mengkhawatirkan. Nah, improve itu artinya berkembang, maju. Improvement itu kemajuan atau perkembangan, bukan ya? Dari sini udah yang dari kata improvement itu udah salah yang alfa. Kalau yang Bravo menjelaskan di mana penggundulan hutan itu terjadi. Nah, yang Bravo ini memang ada di dalam teks, teman-teman. Lebih tepatnya di paragraf kedua. Oke, yaitu di hutan-hutan tropis. Terjadinya itu di hutan-hutan tropis. Tapi hati-hati, teks ini bukan hanya paragraf kedua. Oke, jadi bukan inti dari teks ini semuanya itu bukan cuma tentang di mana penggundulan hutan terjadi, tapi lebih tepatnya tentang penggundulan hutan. Jadi di mana penggundulan hutan terjadi itu adalah apa ya, di subbabnya bisa dibilang gitu atau pecahannya seperti itu. Nah, tapi intinya bukan ngomongin itu doang, intinya ngomongin tentang penggundulan hutan secara garis besar. Oke, berarti Bravo bukan, itu terlalu sempit. Kalau yang Charlie membuat si penulis itu, membuat si pembacanya itu sadar akan adanya masalah yang serius, masalah dunia ini yang semakin memburuk. Nah, masalah apa itu? Yaitu masalah penggundulan hutan tadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Intinya si penulis itu pengen ngasih tahu si pembacanya kalau ada masalah yang harus diangkat atau harus dicarikan solusi, yaitu penggundulan hutan. Nah, itu malah keluar semua ya satu klik. Saya lupa memecah satu-satu tadi, teman-teman. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang Charlie. Dia si penulis itu mengingatkan adanya masalah yang pelik atau itu tadi penggundulan hutan tadi. Kalau yang nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone atau suasana hati penulis dari teks ini ya yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Cari kata kunci di soal, si penulis itu menuliskan perasaannya atau pendapatnya. Nah, tadi ada kata alarming artinya semakin mengkhawatirkan. Nah, berarti si penulis ini khawatir. Cari ABCD yang khawatir, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Concerned, itu sama kayak cemas, sama kayak takut. Seperti itu. Kalau yang Bravo, disinterested itu nggak tertarik atau tidak apa ya, tidak ingin membahasnya. Kalau misalnya tidak ingin membahas, ya nggak ditulis ya. Kalau Charlie Placid itu biasa-biasa aja atau datar, exaggerated itu dilebih-lebihkan atau alay, seperti itu, teman-teman. Bukan ya, jawaban yang paling tepat yang alfa. Kalau yang nomor 9, teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, jawabannya adalah geografi ya, teman-teman, atau geografi karena ngomongin tentang hutan, masalah tentang hutan. Nah, fitur tentang alam, entah itu hutan, danau, kemudian sungai, kemudian palung misalnya, tektonik, gunung berapi dan sebagainya itu. Nah, itu adalah topik bahasan dari geografi. Kalau geologi itu hanya ngomongin tentang tanah dan batu ya, teman-teman.
Kalau yang Charlie geometri setahu saya itu adalah bangun ruang. Itu kalau nggak salah di pelajaran matematika. Kalau yang Delta Marine Biology itu adalah biota atau apa ya, kehidupan laut. Sedangkan ini tadi ngomongin hutan, ya bukan di laut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Selain menyingkap waktu, teman-teman juga terhindar dari informasi yang apa ya, pengecoh atau yang buat eh, bikin teman-teman nanti ragu saat seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu. Kemudian ada pertanyaan nih, nomor 7. Sir, nomor 7, worsening world problem itu nggak terlalu luas ya? Em, ada kata e-nya, Miss. Jadi mungkin kalau cuma worsening world problem itu juga terlalu luas. Tapi karena ada itu kan determiner. Kalau teman-teman masih ingat ya, teman-teman, tentang structure. Determiner dari kata determine artinya menentukan. Nah, itu penentu, penentu bendanya. Jadi bendanya itu supaya jadi tentu, supaya jadi spesifik, itu dikasih yang namanya determiner. Nah, salah satunya determiner adalah ini. Nah, kalau diartikan a worsening world problem itu kalau diartikan adalah sebuah masalah di dunia yang semakin memburuk. Nah, lebih tepatnya kalau kita kembali ke teks itu adalah deforestation tadi atau penggudulan hutan. Seperti itu. Nah, atau udah pasti referring to deforestation? Ya, betul, Mas. Karena kan ini menanyakan tentang teks ini. Nggak ada masalah lain di teks ini yang dibahas selain deforestation. Maksud saya masalah tentang dunia ya yang semakin memburuk di teks ini hanya satu yang dibahas yaitu deforestation, kecuali kalau ada lebih dari satu masalah. Misalnya tentang polusi, ya, industri misalnya. Nah, itu berarti ada dua, maka kita nggak bisa pakai kata itu malah jadi sesuatu yang jadi menipu nanti. Worsening world problem harusnya two worsening world problems. Karena ada dua. Seperti itu, Mas. Dapat ya? Nah, itu nanti gini, teman-teman. Karena saya dapat sih dari pertanyaan teman-teman, saya dapat itu berarti masalahnya adalah di ke apa ya? Bukan ketelitian, teman. Kalau teliti enggak sih? Maksudnya gini, itu bukan masalah ketelitian, itu masalah kalau kalau menurut saya kecermatan, teman-teman. Nah, cermat itu butuh berkali-kali dibaca, ya. Sama kayak listening. Listening itu kan kalau teman-teman belum recognize, ada namanya rekognisi yang saya sampaikan di listening awal itu supaya kita bisa dapat sense-nya rekognisi atau kemampuan rekognisi itu harus sering-sering diulang-ulang ketika latihan ya. Karena kalau ketika tes real test nanti teman-teman udah nggak bisa lagi mengulang-ulang audionya. Ya, dan mumpung sebelum tes teman-teman masih punya waktu itu diasah, diulang-ulang rekognisinya kalau listening. Nah, kalau reading itu kecermatan tadi menemukan letak dan menyambungkan dari pilihan atau kata-kata di pilihan dengan di teks. Nah, itu perlu dilatih. Makanya sering-sering latihan, teman-teman. Kalau ada apa-apa bisa japri saya, ya. Saya siap bantu. Pokoknya saya pas nggak ada kelas pasti saya jawab. Seperti itu. Okay, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, ini tadi yang terakhir saya ambilkan dari buku itu TOEFL exercise 13, teman-teman. Nah, halamannya saya nggak tahu, tapi itu ada tulisannya nanti kalau teman-teman latihan reading yang dari lembaga itu TOEFL exercise 13 itu kunci jawabannya seperti ini. Dan ini sudah saya kirimkan juga di grup untuk kunci jawaban seluruhnya dari reading. Seperti itu. Sir, kalau di tes nanti soalnya langsung muncul 3 gitu kah untuk reading? Tidak, Mister. Untuk soal itu yang saya tampilkan yang tadi ya, sebentar teman-teman, ini karena saya sebenarnya agak takut ya, karena nanti kan rekamannya saya kirim di Terkait dengan reading tuh ya, itu ya. tadi kan kalau soal dari tes itu ada line-line gitu nggak? Jadi kan kalau contoh dari Mister sebelumnya ada yang line 1, line 2 gitu untuk kadang ikut preparation, TOEFL preparation itu ada in kata ini di line berapa gitu. Nah, contohnya kayak gini. Yang Itu ini ya, Mister. oh, contohnya misalnya ada soal, ada nggak contoh soal misalnya kata bin di line 10 itu maksudnya apa kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kalau di yang online ini ada perbedaan, teman-teman. Ini pertanyaan bagus banget karena saya tapi sebelumnya gini ya, ini disclaimer, teman-teman. Saya terakhir mengambil tes TOEFL yang PBT atau yang tulis yang datang ke tempat tes itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Udah lama banget. Jadi kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi
Kalau di PBT dulu, ketika saya terakhir tes PBT dulu, itu ada soal yang menanyakan tentang di mana si penulis menyebutkan atau meletakkan suatu informasi tentang A misalnya. Oke, itu ada di PBT. Tapi kalau di online, itu saya belum pernah menemukannya, teman-teman. Seperti itu. Saya belum pernah menemukan pertanyaan di mana di teks itu penulis menyebutkan atau membahas tentang kata A misalnya. Itu belum pernah. Jenis soal itu nggak keluar. Dan untuk Eh, saya terakhir tes itu kemarin awal bulan Agustus. Sorry, saya kemarin izin itu minggu pertama waktu kita itu teman-teman. Kalau nggak salah hari apa itu? Itu kan saya izin ada tesnya itu karena apa? Ya ada tes itu. Ada terakhir saya tes hari itu. Seperti itu. Jadi kalau yang terakhir nggak ada yang kayak gini, nggak ada lain gininya ya, Mister ya? Nggak ada, Mister. Jadi bahkan bukan cuma terakhir. Selama saya tes online, tes TOEFL yang asli ITS itu ya, yang online, itu nggak pernah ada soal yang menanyakan tentang di mana si penulis menyebutkan, atau itu istilah soalnya namanya locate information. Kita disuruh untuk melocate. Locate itu mencari letak di mana si penulis itu membahas suatu ide atau gagasan. Nah, itu materi kita besok, Mister. Nah, Oh, tapi kalau teman-teman nanti ikutnya yang PBT, itu kok kayaknya ya teman saya udah lama sekali nggak tes yang PBT tapi kayaknya itu ada dan saya juga dapat bocoran 2 soal yang PBT. Saya punya teman pengawas ya teman-teman. Padahal itu sebenarnya udah disumpah dia tapi saya dikasih. Dan itu free. Saya nggak tahu kenapa karena memang dia mungkin teman baik saya cewek dia. Eh, saya dikasih 2 soal asli dari ITS dan audionya itu ada semua, ada ininya apa, allocate informationnya. Nah, tapi itu besok, itu pembahasan kita besok. Tapi kalau di soal yang asli dari ITS yang online itu tidak ada. Makanya saya sarankan ngambil yang online aja, teman-teman. Selain variasi soalnya lebih sedikit, menurut saya juga lebih gampang. Seperti itu. boleh dibagi ke sini, Mister, soalnya. Gimana, Mas? Nah, mohon maaf, teman-teman. Yang pernah saya sampaikan ya, untuk Profil. soal dari asli ITS itu saya kasihkan di kelas privat. Kenapa? Kalau privat itu rekamannya tidak saya publikasikan publik itu enggak, tapi saya pakai privat nanti di Google, sorry di Google di YouTube. Jadi yang bisa nonton nanti cuman orang yang ngambil privat itu sama saya gitu. Soalnya apa? Ya itu tadi, mohon maaf saya takutnya nanti kalau soal-soal itu nyebar, nanti takutnya ketahuan ITS. Jadi nanti ujiannya itu dibuat Ya, saya semakin pahami. Pahami. betul dapat Ya. ya. Takutnya semakin ketat lagi akhirnya saya nggak bisa ngambil soal lagi. Saya senang banget teman-teman belajar itu yang asli dari aslinya itu saya senang banget. Tapi gini, sekarang saya proses membuat pengkloningan. Pengkloningan soal itu misalnya nomor 1 soal structure itu menanyakan tentang A, kalimatnya membahas tentang apa, ceritanya bagaimana. Nah itu saya cloning. Jadi saya lagi proses membuat buku latihan yang bisa dibilang 99% kisi-kisi sama dengan yang ada di ITS, yang ada di soal-soal ITS. Karena saya juga agak gemes dengan buku-buku yang beredar di entah di Shopee, entah di mana itu banyak yang apa ya, yang saya bilang tadi ditambah-tambahin, kadang nggak sesulit yang di buku, kadang sulit banget. Nah, ada juga yang prediksi itu yang terlalu gampang. Jadi nilainya teman-teman nanti biasanya kalau ikut prediksi itu bagus-bagus misalnya. Akhirnya ikut waktu tes beneran yang dari ITS itu nggak sampai 500 itu sering banget kasus seperti itu yang cerita ke saya. Nah, itu kan bikin gemes teman-teman. Kenapa sih kok orang-orang itu bikin apalagi tulisannya di bukunya itu ada tulisan terbaru, ada tulisan itu jadi kayak gemes gitu. Jadi kayak apa ya? Ketika saya baca bukunya, saya difotokan bukunya. Di soal ITS itu nggak ada contoh ya teman-teman. Di bab grammar itu ada namanya subjunctive. Tapi di soal ITS itu nggak dikeluarkan di structure. Tapi di buku itu dikeluarkan. Nah karena gitu kan menurut saya nggak relevan. Maksudnya nggak apa ya, nggak valid saya bisa dibilang gitu. Makanya saya gemes, saya masih bikin pengkloningan itu. Jadi tapi nggak apa-apa kalau teman-teman nanti mau belajar dari buku yang dari lembaga nggak apa-apa ya. Karena untuk belajar itu nggak ada salahnya. Cuman ya itu tadi eh apa ya eh nanti kalau teman-teman bingung boleh ditanyakan aja atau kalau teman-teman nanti kehabisan sumber saya dapat ini bocoran-bocoran soal asli ITS yang dulu pernah dibocorkan Cina itu di internet udah nyebar luas dan ITS sudah pastinya tahu ya teman-teman karena itu udah menyebar luas. Nah itu nanti kalau teman-teman mau untuk latihan soal itu boleh japri saya karena kalau itu nggak apa-apa saya kasihkan gratis buat teman-teman.
Nah, setiap bulan saya ikut tes ITP, betul, Mas. Jadi nanti deh di akhir meeting kita cerita sedikit ya tentang kok bisa saya kadang 1 minggu 3 kali gitu kalau pas rame ya, teman. Makanya saya bilang gini, saya kok berani melenceng dari buku, saya berani bilang di buku itu banyak yang dilebih-lebihkan karena saya ngerasain sendiri, teman-teman. Saya dulu juga belajar pakai buku yang teman-teman dapat itu dari lembaga, tapi yaitu apa namanya? Saya dulu juga ngajar pakai itu, yaitu tapi nggak semua yang ada di buku itu keluar. Tapi saya juga masih belajar ya, teman-teman. Jadi saya juga senang belajar terutama yang asli dari sananya, yang asli, bukan yang itu. Kalau tahu yang buatan orang Indonesia itu banyak kadang gemes gitu loh. Maksudnya nggak sama dengan yang diteskan. Jadi kayak kelihatan jualan, kelihatan nyari uang kayak gitu. Tes TOEFL ITP ITS berapa biayanya, Sir? Nah, itu per tes sebenarnya beda-beda, Mister. Tergantung Mister daftarnya di mana. Ada yang contohnya ini yang terbaru dari salah satu member periode sebelumnya itu tesnya di mana sih? Saya lupa. Em, saya lupa. Pokoknya gini, 500 sekali tes ya, teman-teman, untuk daftar itu 580 kalau nggak salah, 590 kalau nggak salah. Nah, tapi kalau teman-teman mau ikut kelas persiapannya itu 650. Ada yang dibuat bisnis gitu juga. Contoh lagi di Colorado Bengkulu ini yang paling nggak saya sarankan ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin ada teman-teman yang kenal lembaganya atau apapun. Karena gini, saya agak nggak suka karena saya kan juga jurusan pendidikan dulu waktu kuliah. Nah, di asesmen atau tes itu sebenarnya kita sebisa mungkin tidak memanipulasi perasaan atau mental dari yang mau mengambil tes atau test takernya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi performa teman-teman ketika tes nanti. Nah, di Colorado Bengkulu ini teman-teman, kita sebelum tes itu kayak udah ditakut-takutin gitu. Jadi kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Akhirnya ketika tes itu kayak terikat banget. Kayak ngapa-ngapain itu kayak serba salah gitu. Jadi kayak nggak bebas banget gitu. Jadi tes itu nggak menikmati, nggak bisa all out gitu. Jadi nggak disarankan. Dan di Colorado Bengkulu itu agak mahal teman-teman. 850.000. Nah, ini ada yang bertanya nih. Kalau di UI gimana Mister? Nah, itu saya sarankan. Pengalaman saya yang paling enak tes itu teman-teman di Cilaksnya UII, Universitas Islam Indonesia itu apa namanya? Pengawasnya itu paling ramah. Jadi kayak kita itu kayak bahkan pernah saya diajak bercanda itu waktu perkenalan di awal itu orangnya kayak nggak terlalu serius gitu teman-teman. Kadang malah ditinggal. Kadang itu sama penjaganya itu ditinggal. Makanya saya bilang paling ramah. Jadi mereka itu kayak nggak ada curiga-curiganya sama yang tes. Jadi kita waktu tes Kalau itu enak lepas seperti itu. Gimana kalau di Miss? LT pernah 600 apa ya biayanya, Mister? Nah, itu yang saya sampaikan. Memang beda-beda, Miss. Jadi tergantung apa namanya, di mana teman-teman daftar. Tapi gini, rentangnya ya, rentangnya itu kalau yang saya ingat itu sekitar 560.000 sampai paling mahal itu tadi di Colorado Bengkulu itu 850 ini yang saya tahu. Seperti itu. Paling murah setahu saya di UI itu, Miss. Itu paling murah setahu saya. Cilaks itu kalau sorry, ILTI Jogja sama Solo itu kalau nggak salah juga murah sih. Kalau nggak salah juga sekitar 590-an. Itu ya nggak sampai 600 lah gitu. Jadi beda-beda, Mister. Kemudian ada pertanyaan tadi di atas, sebenarnya ada yang belum ada. Kalau yang online itu ada sistem diskualifikasi gitu kan, Mister? Soalnya online takutnya ada kebisingan gitu dan lain-lain. Nah, kalau online itu kamar memang kalau bisa terkunci, teman-teman. Kalau bisa memang jangan sampai ada gangguan apa-apa. Jangan sampai minimal jangan sampai ada orang masuk aja. Karena di beberapa tempat itu Zoom itu kan ada 2 kamera nanti. Kamera depan, kameranya laptop teman-teman itu ketika aplikasi jalan, kamera pasti nyala. Jadi teman-teman ngapa-ngapain, gerak mata teman-teman itu terlihat nanti dari kamera tersebut. Dari pengawas ya. Sama satu kamera lagi dari samping yaitu kamera zoom. Jadi kalau kelihatan ada orang lain atau ada bayangan misalnya atau gerak teman-teman agak aneh, nah itu nanti kelihatan dari kamera zoom tersebut. Jadi memang disarankan kalau teman-teman ngambil yang online ya, itu dipastikan di ruangan tertutup, contohnya kamar pribadi teman-teman masing-masing, yang mana nanti dikunci selama ujian. Supaya nggak ada orang masuk, supaya kalau ada gedor-gedor pun nggak teman-teman respon kan nggak mungkin sampai digedor-gedor terus gitu, pasti tahu. Atau kalau nggak itu dikasih tahu dulu yang di luar atau ditulisi di pintu, mohon tenang ada ujian misalnya, jangan diganggu ada ujian misalnya gitu juga bisa.
Jadi gimana ya? Itu tadi teman-teman. Intinya kalau online memang nggak boleh sampai ada orang lain. Kalau diskualifikasi pasti ada. Dan itu kalau udah di blacklist sama ITS, itu tuh kita nggak bisa ngambil tes TOEFL lagi teman-teman. Dan tes TOEFL itu paling murah, paling gampang ya. Ada strategi, ada cara cepat mengerjakan. Kalau teman-teman ngambil TOEFL yang IBT atau IELTS, itu teman-teman udah nggak bisa lagi menggunakan cara cepat. Itu memang murni. Itu kalau IBT sama IELTS itu murni kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Jadi menulis sama berbicara bahasa Inggris nanti dites di situ. Dan tatap muka dengan yang tes teman-teman. Berarti Gimana? Mister kalau misalnya tadi ya kayak dari pihak ITS gitu kita online kan ya kita kan Hmm. nggak tahu juga penilaian misalnya ada apa-apa gitu. Kalau udah di itu berarti langsung dikeluarkan gitu ya kalau habis tes. Pokoknya kalau kita nggak ketahuan curang itu nggak, Mister. Jadi aman. Hmm. Jadi kayak enak gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa saya juga senang banget ketika tes itu karena salah satunya enak gitu. Maksudnya kayak kayak bahkan saya nggak ngerasa terutama di UI itu ya di Universitas Islam Indonesia atau CILAX tadi nama lembaganya yang di apa pendaftarnya itu. Nah itu kayak nggak ada takut-takutnya gitu, kayak nggak ada grogi-groginya. Mungkin karena juga udah terbiasa di situ karena nyaman ya, enak. Eh, jadi kayak nggak ada takut. Tapi kalau saya pertama kali dulu di Colorado Bengkulu nggak tahu kenapa saya takut teman-teman. Karena emang dari awal itu udah semua itu serba salah. Kita gerak gini salah, kita ngerjakan kecepatan, teman-teman. Menurut mereka kecepatan itu juga salah. Kita dicurigai. Kata mereka itu nggak masuk akal. Nah, sedangkan TOEFL itu ada cara cepat mengerjakan. Contohnya yang saya ajarkan ke teman-teman ini. Itu pernah saya dianulir, sertifikat dianulir itu gara-gara ngerjakan reading yang 55 menit itu ngerjakan nggak sampai 50% alokasi waktu, berarti nggak sampai 27 menit itu udah selesai. Itu pernah dan itu dianulir teman. Itu kan nggak masuk akal. Maksudnya kalau misalkan dapat cara cepat atau misalnya teman-teman vocabnya bagus, itu kan bisa ngerjakan cepat itu bisa banget teman-teman. Nggak baca teks pun apalagi kalau teman-teman udah menguasai topik yang dibahas ya. Contohnya gini teman-teman, pernah saya dapat teks itu membahas tentang lebah madu. Nah, kebetulan kan keluarga saya itu kan peternak lebah dan saya juga senang belajar tentang perlebahan gitu. Eh, saya dapat soal tentang perlebahan itu, saya nggak baca teks itu bisa jawab gitu. Jadi cepet banget nggak perlu satu bacaan kan 10 soal rata-rata. Itu nggak sampai berapa menit, nggak sampai 2 menit mungkin itu udah selesai 10 soal itu. Tapi memang itu kalau teman-teman tahu eh, atau menguasai bidang tersebut yang dibahas itu nanti enak banget teman-teman. Nah, itu yang saya maksud hati-hati ketika atau nanti teman-teman boleh tanya-tanya dulu sebelum tes. Misalkan saya rekomendasi tes di mana, boleh nanti Japri saya di UI udah penuh karena di situ sering banget penuh teman-teman. Kalau nggak daftar jauh hari itu sering kan rebutan kursi ya. Satu grup itu 10 orang. Kalau 10 orang udah full nanti teman-teman harus memilih tanggal lain. Sedangkan setahu saya biasanya itu kebanyakan dari alumni-alumni itu kalau mau tes itu biasanya mendadak gitu, butuhnya sertifikat tanggal 18 misalnya. Nah, terus sekarang tanggal 1 itu baru daftar itu termasuk mendadak, teman-teman. Jadi kalau bisa jauh hari, 1 bulan sebelumnya tes itu silahkan, maksudnya 1 bulan sebelum sertifikat itu diperlukan, silahkan tes. Itu bisa bisa apa namanya? Nggak mendadak, nggak panik gitu ya. Masih ada waktu. Nah, itu masih teman-teman masih tersedia kursi nanti, nggak rebutan. Tapi kalau udah mendadak itu sulit nyari tempat, teman-teman. Terutama di tempat-tempat yang penjagaannya ramah kayak UI itu. Tapi banyak kok selain UI, ILTI itu juga menurut saya ramah. Bappenas itu juga ramah, teman-teman. USU Universitas Sumatera Utara itu pengalaman saya juga enak, tapi saya di situ cuma sekali ya. Dan itu pun juga ditinggal, itu enak banget. Bahkan saya juga tahu itu ada yang curang, ada yang jelas banget dia ngomong-ngomongan itu di Zoom itu kan kedengeran gitu. Itu nggak dibentikan gitu. Kayaknya emang ditinggal waktu itu. Karena saya nggak berani noleh waktu itu teman-teman. Takutnya nanti dianggap ngapa-ngapain gitu. Intinya teman-teman nggak perlu takut karena kalau misalkan teman-teman udah tahu lapangan ya, udah sering latihan, apalagi misalkan teman-teman udah tahu gambaran ketika tes nanti itu enak banget. Jadi kayak tes itu nggak ada grogi-groginya. Intinya kalau udah siap itu udah enak teman-teman, nggak takut, lancar juga ngerjakan itu.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, teman-teman? Oke, mungkin untuk teknis itu tadi dan semangat teman-teman. Sampai jumpa besok ya. Besok di sesi malam juga untuk reading yang bagian kedua. Thank you so much for tonight guys. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum and good night.